Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih atas pemeliharaan, penjagaan dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini dan hari yang indah hari ini. Ampunilah segala perbuatan, perkataan, tindakan, pikiran, perasaan kami yang mengakibatkan dosa-dosa. Ampunilah dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu Engkau sendiri, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 21b sampai dengan 28, dengan perikop Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Dimuliakanlah Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada Injil hari ini dijelaskan Yesus Kristus mengajar umatnya dengan penuh bijaksana dan kuasa. Kuasa itu tentu melekat pada diri Yesus yang selalu bersatu dengan Bapanya dalam doa yang tulus. Dari sana mengalir rahmat tak terbatas yang memberinya kuasa untuk mengusir roh jahat. Doa mendatangkan rahmat, mengusir kejahatan, dan menimbulkan ketakjuban. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berbahagialah kita yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Karena Tuhan kita mempunyai kuasa atas segala kuasa. Oleh sebab itu, saudari-saudara, yakinlah dan teguhkanlah iman kita. Jangan pernah goyah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus satu-satunya yang dapat memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah kehidupan kita. Ia mau supaya kita tetap berdoa
seperti Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita patut mencontohnya. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik, kita berdoa, memohon, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri bacaan dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk berdoa. Semoga apa yang kami peroleh, kami persembahkan untuk kebaikan sesama dan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepada Engkau saja dan firman-firman-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.